Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Oke, dalam pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam pertemuan ini, Ibu harapkan nantinya kalian akan lebih memahami tentang struktur teks prosedur. Masih ingat ya, ada 3 bagian teks prosedur, 3 struktur dalam teks prosedur. Kemudian kalian juga Ibu harapkan mampu memahami tentang kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Jadi dalam kebahasaan yang digunakan di dalam teks prosedur itu ada ciri-ciri yang harus bisa kalian pahami. Oke, kita lanjut pada struktur teks prosedur. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kedua, di sana Ibu bahas tentang 3 bagian teks struktur. 3 struktur teks prosedur. Yang pertama adalah bagian tujuan atau pernyataan umum. Nah, bagian tujuan ini ada pada bagian judul, ya. Nah, setelah judul itu berisikan lagi tentang penjelasan mengapa kita membuat teks prosedur tersebut, ya. Jadi itu adalah bagian dari tujuan atau pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua itu adalah langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisikan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur, ya. Jadi bagian langkah-langkah ini adalah bagian inti yang harus ada dalam teks prosedur, karena kita tahu sendiri pengertian dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau cara untuk menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan sebuah kegiatan. Oke, kita lanjut pada struktur yang ketiga, yaitu bagian penegasan. Penegasan ulang. Bagian ini berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Pada bagian pertemuan lalu, kita sudah bahas bahwa bagian penegasan ulang ini bisa ada atau tidak. Tetapi kalau kita ingin membuat sebuah struktur atau sebuah prosedur yang strukturnya lengkap, maka harus ada 3 struktur ini, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan bagian penegasan ulang. Oke, berikutnya Ibu berikan satu contoh teks prosedur, ya. Ini adalah contoh teks prosedur yang lengkap. Bagian pertama bisa kita lihat di sini adalah bagian tujuan atau pernyataan umumnya. Di sini bisa kalian baca dari cara mematikan PC atau laptop sampai dengan penjelasan. Sehabis memakai PC atau laptop, kita wajib mematikan dengan benar, karena jika PC atau laptop tidak dimatikan sesuai dengan prosedur, maka akan mudah mengalami kerusakan serta tidak berfungsi. Ya, ini adalah masuk di bagian tujuan. Kemudian, bagian yang kedua adalah bagian tahapan-tahapan. Di sini ada tahapannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, ya. Lanjut pada bagian terakhir, ini adalah bagian penegasan ulang. Kita tahu bahwa penegasan ulang tadi ya memberikan penegasan atau biasanya berisi tentang harapan. Nah, di sini ditegaskan bahwa setelah kita menggunakan PC, itu diharapkan kita bisa untuk merapikan kembali. Oke. Itu tadi tentang struktur. Sekarang kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Ya, kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur ada 5 ciri kebahasaan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Tahu maksudnya imperatif? Setelah ini kita akan bahas, ya. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis atau istilah. Ketiga, menggunakan konjungsi
konjungsi atau kata hubung. Keempat, itu menggunakan kata-kata persuasif. Dan yang kelima, itu ada deskripsi alat. Oke, sekarang Ibu jelaskan satu persatu. Kalau tadi kalian hanya tahu menggunakan kata imperatif. Apa sih kata imperatif? Ya, jadi kata imperatif itu adalah kalimat atau kata yang bersifat memerintah atau memberi komando, memberikan perintah. Nah, lihat di sini ada contoh katanya. Harus, pastikan, jangan, hindari. Ya. Ketika ada orang tua kita berbicara, kamu harus rajin belajar. Harus itu adalah sebuah kata perintah. Kemudian, jadilah anak yang pandai. Kata jadilah itu adalah sebuah kata perintah atau kata imperatif. Oke, selanjutnya Ibu bahas bagaimana sih ciri-ciri kata imperatif. Ya, ada 3 ciri-ciri kata imperatif. Yang pertama merupakan bentuk verba, ya. Jadi imperatif itu adalah jenis kelas kata yang masuk pada bagian verba atau kata kerja. Apa sih kata kerja? Ya, kata kerja yaitu kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Contohnya makan, minum, lari, belajar. Itu adalah contoh dari kata kerja. Tapi dia bukan imperatif, masih kata kerja. Ada prosesnya nanti ketika dia kata kerja itu harus berubah menjadi sebuah kata imperatif. Oke, ciri yang kedua biasanya menggunakan imbuhan me dan akhiran kan. Me. Kalau makan mendapatkan imbuhan memakan, itu juga kata kerja. Kemudian ada ciri yang terakhir yaitu menggunakan partikel lah. Partikel. Partikel bukan hanya ada pada pelajaran kimia ya, tapi partikel juga ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang artinya kita tahu kalau partikel itu adalah bagian terkecil. Sama, di bahasa partikel juga merupakan bagian terkecil ya. Satuan bahasa terkecil yang mengandung makna gramatikal. Apa sih gramatikal? Gramatikal itu dia tidak bisa memiliki arti ketika dia tidak bergabung dengan kata yang lain. Oke, kita lihat lagi. Lah. Lah kan tidak punya arti kalau dia tidak menempel dengan kata yang diikutinya. Contohnya seperti kata pergilah. Lah. Pergilah. Dari kata dasar pergi mendapat imbuhan lah. Ketika kita mengatakan dengan tanda seru, pergi. Kita sudah tahu bahwa kita diperintahkan untuk pergi. Tetapi jika ditambahkan dengan partikel lah, pergilah. Sama artinya. Ya, menyuruh kita untuk pergi. Jadi fungsinya partikel lah itu hanya untuk memberikan penegasan pada kata sebelumnya. Ya, lah, pergilah. Lah hanya memberikan penegasan pada kata pergi. Karena kata pergi sekalipun tidak kita tambahkan dengan partikel lah, kita sudah paham bahwa artinya kita diperintahkan untuk pergi. Ya, itu adalah bagian atau ciri-ciri dari kata imperatif. Oke, kita lanjut. Di sini ada perubahan bentuk kata yang mempengaruhi kata itu menjadi kata imperatif. Tadi ada imbuhan kan, contohnya pastikan. Ya, dari bentuk dasar pastikan. Kemudian tunjukkan, ceritakan, hindari, hindarilah, hindarkan. Kemudian jadilah, jadikan, jadikanlah. Ya, itu dari bentuk dasar yang ditambahkan dengan imbuhan dan partikel.
Kemudian, kaidah bahasa yang kedua yang digunakan adalah kata teknis atau istilah. Ini sering sekali kita gunakan sebenarnya antara kata teknis atau kata istilah. Ya, kata istilah sendiri artinya adalah kata atau gabungan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, kalau di dalam istilah komunikasi, kita biasa menggunakan kontak mata, negosiasi, pewawancara. Kalau di dalam bidang kimia misalnya, ada partikel, ada atom, ya. Kemudian dalam pendidikan, istilah yang digunakan di dalam pendidikan. Raport itu termasuk istilah dalam pendidikan. Kemudian ujian semester, ya, itu adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam dunia pendidikan. Oke, lanjut. Kaidah berikutnya yaitu tentang konjungsi. Konjungsi. Ini sesuatu yang mudah dan sudah kalian tahu pastinya ya. Konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan. Tetapi di dalam teks prosedur itu ada konjungsi yang menjadi ciri khas atau sering digunakan di dalam teks prosedur. Ya, yang sering digunakan itu contohnya di situ ada konjungsi hubungan waktu. Contohnya ketika, setelah, sehabis, sesudah, lalu. Kemudian yang kedua adalah kata konjungsi penambahan. Konjungsi penambahannya hanya satu, dan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kata hubung sebab akibat. Contohnya sehingga, maka, akibat, sebab, karena, oleh karena itu, disebabkan oleh. Itu adalah contoh dari kata hubung sebab akibat. Jadi tiga kata hubung ini adalah kata hubung yang menjadi ciri khasnya di dalam teks prosedur. Kita lanjut pada kaidah yang keempat, ya, tentang kata persuasif. Persuasif, biasanya persuasif ini kita digunakan di dalam pembuatan iklan. Itu persuasif. Apa sih artinya persuasif? Persuasif itu bersifat membujuk. Membujuk secara halus. Ya, membujuk secara halus. Oke. Kita lihat di situ bahwa kata persuasif biasanya ditandai dengan kata harus, agar, diharapkan, supaya. Kita lihat contohnya, ya. Di sini ada Ibu berikan 2 contoh kalimat. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Oke, di sini ada kata keharusan. Keharusan menjadi salah satu ciri dari kalimat persuasif. Lanjut pada kalimat kedua. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji. Ya, ada salah ketik Ibu di situ ya. Nominal gaji yang harus ia harapkan karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Di sini ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah kata harapkan. Yang kedua adalah kata bisa. Ya, itu adalah ciri dari kalimat yang bersifat persuasif. Lanjut pada ciri kebahasaan, kaidah kebahasaan yang terakhir tentang deskripsi alat. Deskripsi alat. Deskripsi alat ini apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk menggunakan alat dan digunakan gambaran rinci tentang benda, alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya, kalau kalian membuat sebuah teks prosedur atau tata cara membuat nasi goreng,
pasti ada alat, ada bahan. Situ ada contohnya ya. Bahannya ada nasi, alatnya ada piring, pisau, dan disitu juga ada takaran. Ya, takarannya atau jumlahnya 1 sendok teh garam, kemudian 1 siung bawang putih. Ya, ini yang dimaksud di dalam deskripsi alat. Dan bagian deskripsi alat ini biasanya masuk di bagian struktur yang kedua, yaitu struktur langkah-langkah atau tahapan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut, Ibu jelaskan sedikit, kita kembali pada slide ini ya. Kita kembali pada slide ini, contoh teks prosedur. Kita coba sedikit analisis. Kalau tadi yang kita analisis adalah strukturnya saja. Sekarang kita coba analisis kebahasaannya. Kita analisis kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Yang mana kata imperatif? Coba kita tentukan. Oke, ada kata tutuplah, kemudian klik, ya klik, nggak pas ini Bu, klik, kemudian pilih, tunggu, pastikan, putus, kemudian rapikan. Ya, itu adalah contoh kata yang memiliki ciri kata imperatif. Itu masuk dalam ciri kaidah yang pertama. Ciri kaidah yang kedua tadi tentang konjungsi. Ya, tentang konjungsi. Di mana kalian menemukan konjungsi? Oke, dengan. Kita lihat dulu di bagian tujuan. Sehabis memakai PC laptop, kita wajib mematikan dengan, karena, atau. Kemudian mana lagi? Yang. Pertama, setelah itu. Ya, itu masuk di dalam jenis atau ciri khas kaidah bahasa yang kedua, yaitu tentang konjungsi. Kemudian yang ketiga, tentang apa tadi? Kalimat yang bersifat persuasif. Persuasif itu biasanya ada pada bagian tujuan dan pada bagian penegasan ulang. Kita lihat, Ibu beri contoh yang di bagian penegasan ulang saja. Di sini ada contoh, rapikan kembali laptop, CPU, serta mouse sehabis digunakan agar terlihat rapi. Oke, agar terlihat rapi. Ya, kata agar itu adalah salah satu contoh dari kata yang menandai atau menjelaskan ciri sebuah kalimat persuasif. Oke, kita buka ulang. Apa sih tadi? Persuasif konjungsi teknis. Oke, kita lihat teknis. Ada tidak menggunakan kata teknis? Teknis tadi disebut sebagai istilah ya. Teknis, kita lihat lagi, kita beri tanda, coba kita analisis. Teknis di sini ada kata shutdown, PC, layar, laptop. Ya, ini adalah contoh kata teknis atau kata istilah. Nah, kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir itu tadi deskripsi alat. Karena di sini kita cara mematikan PC atau laptop yang kita bahas, alatnya apa? Alat di sini ada dideskripsikan alat atau tidak? Tidak ya, karena di sini kita tidak membuat sebuah
proses. Kalau kita membuat atau merangkai, maka biasanya di situ ada deskripsi alat. Tetapi pada contoh ini tidak ada deskripsi alat dan bahan. Ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau masih ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, boleh langsung japri ke nomor ibu atau di kolom komentar nanti kalian tulis. Kalau perlu kalian screenshot mana yang mau ditanyakan. Insya Allah ibu akan jawab. Oke, terima kasih. Semoga apa yang sudah ibu jelaskan hari ini semua bisa kalian terima dengan baik, bisa dipelajari dan bisa berguna untuk proses pembelajaran dan kehidupan kalian yang akan datang. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.